Coba jawab jujur. Berapa banyak dari Anda yang punya target besar, kuliah, pekerjaan sampingan, olahraga, tapi selalu tertunda? Anda tahu harus mulai, tapi seolah ada dinding tak terlihat yang menahan. Anda menyalahkan diri sendiri, saya kurang disiplin, atau saya malas banget. Tapi tahukah Anda, masalahnya bukan pada motivasi Anda, melainkan pada cara kerja otak Anda. Di video ini, kita akan bongkar akar masalah rasa malas itu, dan saya akan berikan 3 teknik sederhana yang akan membantu Anda menghentikan prokrastinasi akut mulai hari ini juga. Mari kita lihat masalah yang sedang kita hadapi, terutama sebagai generasi muda. Rasa malas sekarang sering terasa lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang penuh godaan dan hal-hal yang mudah membuat kita lupa pada tujuan kita. Ini adalah 3 kenyataan pahit yang sering kita alami. 1. Perangkap dopamin instan. Kita harus mengerjakan tugas 4 jam yang hasilnya baru terlihat minggu depan. Tapi di kantong kita ada smartphone yang bisa kasih hadiah dopamin instan dalam 5 detik hanya dengan scrolling TikTok, Instagram, atau main game. Otak kita secara alami akan memilih jalur yang paling cepat memberikan kesenangan. Ini yang membuat kita duduk di depan laptop selama 3 jam, tapi pekerjaan selesai 15 menit. 2. Kecemasan tugas besar di tengah informasi berlebih. Paralysis by analysis. Anda ingin belajar skill baru, misalnya coding. Hari ini ada 100 kursus dan 1000 tutorial. Kebanyakan pilihan justru melumpuhkan. Kita terlalu stres memikirkan mana yang terbaik untuk memulai, dan akhirnya kita tidak memulai sama sekali. 3. Tuntutan produktivitas palsu. Kita terus-menerus melihat orang lain yang seolah-olah berhasil melakukan 5 hal sekaligus. Ketika kita gagal menyamai standar yang tidak realistis, kita langsung melabeli diri kita sendiri malas atau gagal. Faktanya, rasa malas bukan kurang motivasi. Itu adalah sinyal bahwa tugas yang Anda hadapi terlalu menakutkan atau terlalu banyak distraksi di sekitar Anda. Mengapa kita malas? Di otak kita ada sistem limbik, bagian emosi, mencari kepuasan instan, dan korteks prefrontal, bagian rasional, perencanaan jangka panjang. Ketika Anda melihat tugas yang sulit, limbik sistem berteriak, "Ini sulit, cari yang mudah." Prokrastinasi adalah kemenangan sementara dari limbik system. Jika Anda merasa relate dengan masalah yang barusan kita bahas, tekan tombol like sekarang. Ini membantu video ini menjangkau lebih banyak orang yang juga sedang berjuang melawan rasa malas. Sekarang, mari kita ke senjata pertama Anda. Teknik pertama, aturan 5 menit, the 5-minute rule. Teknik pertama ini sangat kuat, aturan 5 menit. Prinsipnya sederhana. Jika Anda merasa enggan, berjanji pada diri sendiri hanya untuk melakukan tugas tersebut selama 5 menit. Tidak lebih. Setelah 5 menit, Anda boleh berhenti. Ini membantu kita melewati rasa berat di awal. Langkah pertama memang selalu yang paling susah. Dalam 5 menit, kamu mungkin belum menyelesaikan tugasnya, tapi kamu sudah mulai bergerak. Biasanya setelah 5 menit, kamu akan merasa, ya udah, sekalian lanjut sedikit lagi. Dan akhirnya, rasa malas itu pun bisa kamu kalahkan. Teknik kedua, task chunking atau pemecahan tugas. Teknik kedua adalah pemecahan tugas. Rasa malas muncul karena tugas Anda terlalu besar. Otak Anda kewalahan. Jika tugas Anda adalah mulai bisnis online, pecahkan menjadi tugas yang sangat spesifik, dapat diukur, dan mudah untuk dimulai. Hari pertama, mencari 3 ide nama bisnis. Hari 2, menulis 5 poin produk unggulan. Dan seterusnya dan seterusnya. Strategi ini membantu menghilangkan rasa mentok, karena Anda hanya fokus menyelesaikan bagian kecil terlebih dahulu, bukan seluruh tugas yang terlihat besar. Dengan cara ini, pikiran Anda tidak merasa terbebani, sehingga lebih mudah untuk mulai bergerak. Setelah bagian kecil itu selesai, biasanya muncul rasa ingin melanjutkan, dan pekerjaan pun terasa lebih ringan langkah demi langkah. Teknik terakhir, dan ini yang paling saya suka, disebut eat the frog. Maksudnya begini, kalau ada satu tugas yang paling sulit atau paling tidak Anda sukai, kerjakan itu pertama kali di pagi hari. Saat baru bangun atau baru mulai aktivitas,
energi dan fokus Anda masih penuh, jadi Anda lebih mampu menyelesaikan hal yang berat. Begitu tugas paling sulit itu selesai, sisa hari Anda akan terasa jauh lebih ringan. Anda juga akan merasa puas dan bangga karena berhasil menyelesaikan sesuatu yang penting. Perasaan positif itu membuat Anda lebih semangat menjalani tugas-tugas yang lebih kecil setelahnya. Intinya, jangan biarkan tugas yang berat menggantung dan menghantui sampai sore, karena itu justru membuat Anda semakin malas dan tertekan. Ingat, rasa malas bukan cacat karakter. Itu adalah sinyal yang perlu direspons dengan strategi. Lawan dengan strategi, bukan hanya dengan tekad. 3 strategi Anda. Yang pertama adalah 5 menit pertama untuk memulai. Yang kedua, pecah tugas untuk meringankan beban. Dan yang ketiga, eat the frog untuk menciptakan momentum positif. Mulai sekarang, tantang diri Anda. Tulis di kolom komentar di bawah. Apa satu tugas yang akan Anda lakukan hanya selama 5 menit hari ini? Mari kita bantu satu sama lain untuk produktif. Jangan lupa subscribe untuk tips motivasi dan produktivitas setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.